Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sanggulan dari NIMA 1124448. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah ekonomi mikro, yang dimana ada beberapa materi yang akan saya jelaskan dalam ekonomi mikro ini, yaitu yang pertama teori permintaan, teori penawaran, teori keseimbangan pasar, konsep elastisitas harga dan permintaan, konsep elastisitas harga dan penawaran. Saya dari teori permintaan menjelaskan hubungan antara suatu barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diinginkan yang mampu dibeli oleh seorang konsumen. Oke, hukum permintaan pernyataan bahwa ceteris paribus, faktor ini dianggap tetap. Ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ya, kita bisa dalam PPT ini ada beberapa faktor juga yang menentukan permintaan, yang dimana oke, saya jelaskan dulu teori permintaan itu ya. Teori permintaan itu menjelaskan hubungan antara harga suatu barang jasa dengan jumlah barang jasa yang diminta oleh konsumen. Nah, contohnya seperti hukum permintaannya dulu. Hukum permintaannya, jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ya, contohnya seperti harga gula. Ketika harga gula naik, maka orang mengurangi pembelian gula. Sedangkan ketika harga gula turun, maka seorang akan membeli gula lebih banyak. Seperti itu. Oke, langsung saja faktor penentu permintaan. Harga barang itu sendiri. Itu faktor penentunya, itu harga barang sendiri. Saya bisa jelaskan itu, contohnya semakin murah harga barang, maka semakin besar permintaan konsumen terhadap barang tersebut. Nah, pendapatan konsumen, yang poin kedua, contohnya seperti ketika pendapatan naik atau ketika gaji naik, maka permintaan barang normal akan meningkat, seperti itu. Sebaliknya, ketika gaji atau pendapatan turun, daya pembeli akan turun. Nah, contohnya seorang lebih sering membeli pakaian atau makanan mahal ketika gajinya lebih mahal, seperti itu. Gajinya lebih tinggi, ya seperti itu. Mohon maaf. Nah, yang ketiga, harga barang terikat dengan substitusi komplementer. Di sini saya bisa jelaskan dari barang substitusi yaitu pengganti. Contohnya seperti jika harga kopi naik, maka permintaan teh akan meningkat. Nah, sedangkan harga barang terkait dari komplementer yaitu pelengkap. Contohnya seperti jika harga bensin naik, maka permintaan motor akan bisa menurun, seperti itu. Nah, yang keempat, selera dan preferensi konsumen. Selera dan preferensi konsumen. Mengapa agak terbelit-belit? Nah, di sini saya menjelaskan secara masyarakat itu sangat mempengaruhi permintaan tentunya ya. Karena barang yang sedang tren biasanya memiliki permintaan lebih tinggi. Contohnya makanan viral. Nah, seperti kecoan begitu. Jadi permintaan semakin tajam. Yang kelima, ekspektasi masa depan, di mana jika konsumen memikirkan harga yang akan naik di masa depan, maka mereka cenderung membeli lebih banyak. Contohnya menjelang kenaikan BBM, masyarakat cenderung membeli BBM lebih banyak, seperti itu. Nah, sini jumlah penduduk. Yang terakhir, kita ketahui semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu tempat, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat, terutama kebutuhan pokok, seperti itu. Oke, itulah dari teori permintaan yang bisa saya jelaskan, dan kita masuk dalam teori penawaran. Kita bisa lihat dalam PPT ini. Teori penawaran menjelaskan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang ingin mampu diproduksi serta dijual oleh produsen. Hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus, ketika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, dan sebaliknya. Apa yang produsen tawarkan? Oke, kita bisa lihat faktor-faktor penentu penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Nah, di sini saya dapat jelaskan dari faktor-faktor harga barang itu sendiri, yang dimana contohnya seperti semakin tinggi harga barang, maka semakin besar minat
produsen untuk memproduksi dan menjual barang tersebut, seperti itu. Sedangkan yang kedua, biaya produksi atau bahan baku upah. Biaya produksi itu bahan baku seperti listrik dan lain. Jikanya contoh seperti jika biaya produksi naik, keuntungan berkurang sehingga penawaran bisa menurun. Ya, sebaliknya biaya rendah mendorong peningkatan penawaran, seperti itu ya. Oke, yang ketiga, teknologi produksi. Dari teknologi produksi ini bisa jelaskan teknologi lebih modern membuat produksi lebih efisien, biaya lebih rendah, dan jumlah barang yang ditawarkan lebih meningkat. Ya, seperti itu. Dan yang keempat, harga barang lain yang terikat. Saya jelaskan juga di sini. Jika produsen bisa memproduksi barang lain yang lebih menguntungkan, maka penawaran barang awal bisa berkurang, seperti itu. Ya. Dan yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Ya, saya jelaskan lagi lah ya, biar lebih ini. Jika produsen memikirkan harga akan naik di masa depan, maka mereka bisa menahan barang sekarang hingga penawaran saat ini menurun. Seulang lagi, jika produsen memperkirakan atau memikirkan harga yang akan naik di masa depan, maka mereka bisa menahan barang sekarang sehingga penawaran saat ini menurun, seperti itu. Nomor 6, jumlah penjual dan produsen. Jika semakin banyak produsen di pasar, maka semakin besar jumlah barang yang akan ditawarkan. Ya, itu dari faktor-faktor penawaran ini. Ya, kita bisa tahu penawaran sangat dipengaruhi oleh harga dan kondisi produksi ya. Tujuan utama produsen itu adalah memperoleh banyak keuntungan, sehingga mereka akan menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan berdasarkan faktor-faktor tersebut. Baik, kita lanjut di poin ketiga, teori keseimbangan pasar pada titik pertemuan ya. Keseimbangan pasar pada kondisi ini di mana kuantitas barang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Pada titik ini tidak ada surplus, kelebihan penawaran, maupun short, kekurangan penawaran di pasar. Harga yang terbentuk pada titik ini disebut harga keseimbangan, dan kuantitasnya disebut kuantitas keseimbangan. Ya, interaksi permintaan dan penawaran secara alami akan mendorong pasar menuju titik keseimbangan ini. Jika harga di atas keseimbangan, akan terjadi surplus yang menekan harga turun, dan jika harga di bawah keseimbangan akan terjadi short, harga yang mendorong harga naik. Oke, mungkin di sini bisa sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan dengan baik dan bisa dipahami. Kita lanjut. Elastisitas harga permintaan, yang dimana elastisitas harga permintaan EHP mengukur beberapa responsif ke kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Pemahaman EHP sangat krusial bagi perusahaan dalam menentukan strategi penetapan harga mereka. Nah, dalam PPT ini sudah terlihat ada rumusnya, ada beberapa permintaan, ada 3 permintaan dan poin-poin yang ada dalam poin 4 ini. Yang pertama, permintaan elastisitas, yang dimana itu perubahan harga kecil menyebabkan perubahan besar pada kuantitas harga diminta. Saya berikan contohnya saja, kayak perubahan harga kecil tuh akan menjadi perubahan jumlah yang diminta besar. Nah, dan terus konsumen itu sangat peka terhadap harga di permintaan elastisitas ini. Dan contohnya itu seperti harga sepatu, semisal harga sepatu turun dan jumlah yang diminta naik 30%, jadi EHP 30% dibagi 10% sama dengan 3 elastisitas. Oke. Itu biasanya terjadi pada barang mewah
dan tidak dan juga barang pengganti. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan di elasit permintaan inelicitis yaitu perubahan harga besar hanya menyebabkan perubahan kecil pada kualitas yang disebabkan saya ulang, perubahan harga besar hanya menyebabkan perubahan kecil pada kualitas yang diminta. EHP lebih besar dari 1. Nah, di sini saya jelaskan dia kayak seperti berlawanan dari elastisitas, yaitu perubahan harga besar maka akan menjadi perubahan jumlah yang diminta kecil. Dan di sini konsumen itu kurang peka terhadap harganya. Nah, sedangkan contohnya itu seperti semisal harga beras naik 20%, jumlah yang diminta turun 5%. EHP-nya sama dengan 5%, maka dibagi dengan 20% sama dengan 0,25, yaitu inalitis. Oke, jadi seperti itu, dan ini biasanya terjadi pada barang kebutuhan pokok dan tidak banyak penggantinya. Nah, sedangkan di permintaan unitari, perubahan harga menyebabkan perubahan proporsional pada kuantitas yang diminta. EHP sama dengan 1. Nah, di sini saya dapat jelaskan bahwa perubahan harganya sebanding dengan perubahan jumlah yang diminta. Contohnya, harga turun 10%, jumlah yang diminta naik 10%, sehingga EHP-nya bisa dibilang 1 uniter. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya pahami atau saya dapat jelaskan dari bab 4 ini, elastisitas harga permintaan, dan kita masuk di elastisitas harga penawaran. Nah, di sini elastisitas harga, saya baca elastisitas harga penawaran EHPN mengukur beberapa responsif kualitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Konsep ini membantu memahami kemampuan produsen untuk menyesuaikan produksi mereka. Nah, kita bisa lihat dalam PPT ini ada rumusnya dan ada juga beberapa poin seperti yang di atas tadi. Nah, kita mulai dari penawaran elastisitas. Nah, perubahan harga kecil menyebabkan perubahan besar pada kuantitas yang ditawarkan EHPN lebih besar dari 1. Nah, di sini saya dapat jelaskan dari poin pertamanya, perubahan harga kecil, perubahan dari harga kecil, ini penjelasannya, perubahan harga kecil dapat menjadi perubahan jumlah yang ditawarkan besar. Nah, di sini produsen cepat merespons kenaikan atau penurunan harga. Contohnya, harga naik 10%, jumlah yang ditawarkan naik 30%. Jadi EHPN-nya sama dengan 30% dibagi 10%, jadi 3 elastisitas. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi pada barang industri dan juga produksi fleksibel dan mudah ditambah. Ya, kita lanjut di poin kedua, penawaran inelastisitas. Oke, dari penawaran inelastisitas ini kita bisa baca perubahan harga besar hanya menyebabkan perubahan kecil pada kuantitas yang ditawarkan. EHPN lebih kecil dari 1. Nah, di sini saya dapat jelaskan seperti ketika perubahan harga besar, maka terjadi perubahan jumlah ditawarkan lebih kecil atau kecil. Nah, produsen ini sulit menambahkan produksi. Ya, seperti itu, dan contohnya harga naik 20% dan jumlah ditawarkan naik 5%. Nah, EHPN-nya 5% sama dengan 5%, maka dibagi 20% sama dengan 0,25 unitalis. Ini biasanya terjadi pada barang pertanian jangka pendek. Nah, dan juga kapasitas produksinya terbatas. Seperti itu. Nah, dan poin ketiga, penawaran unitari. Ya kan? Ya, penawaran unitari dari sini saya dapat pahami bahwa penawaran unitari ini saya dapat menjelaskan perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah yang ditawarkan. Contohnya harga naik 10%, jumlah yang ditawarkan naik 10%. Jadi EHPN-nya sama dengan 1 uniter. Oke, seperti itu. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan, dan juga kita bisa baca di bawah ini faktor-faktor yang mempengaruhi
EHPN meliputi fleksibilitas, kepastian produksi, jangka waktu analisis, dan mobilitas faktor-faktor produksi. Ya, seperti itu. Dan kita masuk dalam kesimpulannya. Ya, dari kesimpulan ini kita dapat memahami teori permintaan penawaran, keseimbangan pasar serta elastisitas adalah kunci untuk menganalisis dan memprediksi dinamika pasar. Konsep-konsep ini tidak hanya relevan dalam dunia akademis tetapi juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dari keputusan pembelian hingga kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Jadi sampai sini saja dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Lindo Aziz Nenggolan mengundurkan diri.